Ya, terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami di Kiswah Kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama Kiai Misbah. Nah, alhamdulillah tadi saya tertarik ya yang tumbuhan itu. Memang ada cerita pemirsa ketika ada seorang kakek itu menanam pohon, ada seorang penguasa tanya, "Kek, ngapain ditanam?" Kakek juga nggak akan ngerasain. Apa kata kakek? Ini bukan buat saya, tapi buat penerus saya. Wah, karena saking hebatnya, si penguasa itu langsung memberikan hadiah. Tuh kan, belum berbuah sudah ada hasilnya. Ya. Nah, itu sedikit bahwa ternyata manfaat kepedulian itu memang harus kita lakukan terus-menerus. Baik, kita akan menyampaikan pertanyaan, Ki, ya. Ya, ini ada dari, sebelumnya saya bacakan dulu kepada Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan. Silahkan di WA 089654076048. Ya, yang tertulis di bawah ini. Dan pertanyaan pertama ini dari Ibu Rini di Bekasi. Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah wafat? Nah, ini gimana, Kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Nanti dibantu sama Ki Ansori. Ya. Pernah satu ketika ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ibu saya, keluarga saya ini wafat. Bagaimana cara saya berbakti kepada mereka?" Ya. Rasulullah mengajarkan agar engkau bersedekah. Jadi it'amut ta'am, memberi makan kepada tetangga, kepada kerabat, kepada fakir dan miskin. Kemudian diniati. Ya. Termasuk juga misalnya kalau di Indonesia karena sudah menjadi budaya, Mas Agus, menjadi rangkaian kegiatan doa arwah, tahlilan, selamatan, tapi isinya kan semuanya kebaikan tuh. Ya. Lah itu kita lakukan, kemudian biar tidak terjadi khilaf di antara ulama, mohon kepada Allah, Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah apa yang kami lakukan ini, kami baca ini semuanya, sampaikan pahalanya kepada almarhum dan almarhumah. Nyampe Mas Agus. Ya. Kata Gus Dur tadi, kalau nggak nyampe kira-kira Fatihahnya pulang lagi gitu kira-kira. balik lagi. Kita kirim Fatihah kan nggak pulang lagi, berarti nyampe itu katanya Gus Dur. Tapi paling prinsip adalah ihda'us tsawab itu memang diajarkan. Menyampaikan pahala kepada orang yang sudah wafat itu ajaran Islam. Ya. Dan buahnya luar biasa. Nanti Ki Ansori izin, kalau ada anak kita baik kepada kedua orang tua kita, misalnya ada seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya, saksikan, itu biasanya orang itu peduli kepada orang yang sudah wafat. Ada efek seperti itu. Karena ya, kalau kamu berbakti kepada bapak dan ibumu, anakmu akan berbakti. Ya. Nah, seperti ini pertanyaan berikutnya ada sambungannya. Iya. Kiai Ansori nanti bisa sekaligus melengkapi. Bolehkah kami berkurban untuk keluarga yang sudah wafat? Nah, bisa jadi berkurban untuk orang tuanya. Nah, apakah kemudian namanya adalah nama dia diniatkan untuk yang sudah wafat, atau memang nama-nama yang wafat yang dikurban? Silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Menambahkan tadi apa yang disampaikan oleh Kiai Misbah, karena ada hubungannya dengan pertanyaan yang kedua, bahwa apa yang telah disampaikan oleh Kiai Misbah itu tadi adalah amalan yang berupa ibadah kepada Allah dan dihadiahkan kepada yang sudah meninggal dunia. Jadi tadi puasa, haji itu bisa dilakukan oleh orang yang sudah yang masih hidup untuk yang sudah meninggal dunia. Kemudian ihda'us tsawab, memberikan balasan pahala untuk kepada yang sudah meninggal dunia. Ada juga sebetulnya yang itu berkaitannya dengan hablum minan nas. Di antara bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal dunia adalah disebutkan di dalam hadis, inna min abarril birri an yasilar rajulu ahla wuddi abihi. Sesungguhnya kebaikan yang paling baik, amalan yang paling baik adalah ketika anak itu bersilaturahim kepada orang yang dicintai oleh orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Itu hablum minan nas, tapi kemudian ada pahala juga untuk yang meninggal dunia karena bakti kita kepada orang tua kita. Nah, berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, para ulama berbeda pendapat. Ada yang membolehkan kita menghadiahkan pahala kurban kita untuk yang sudah meninggal dunia. Ada yang tidak membolehkan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu setiap kali datang bulan Dzulhijjah, beliau kurban 2. 1 untuk beliau,
satu untuk Rasulullah. Allah. Padahal Rasulullah sudah meninggal dunia. Ya. Ketika ditanya kenapa Anda berkorban untuk Rasulullah, karena ini yang disampaikan oleh Rasulullah kepada saya agar saya terus berkorban, maka saya akan terus berkorban karena perintah itu kebaikan dari Rasulullah. Maka saya korbankan juga untuk Rasulullah agar tetap terus pahalanya sampai kepada saya dan juga sampai kepada Rasulullah. Ini yang dilakukan oleh Sayyidina Ali. Berarti kan para ulama mungkin mengambil dari dalil ini bahwa boleh kita menghadiahkan pahala kurban kita untuk yang sudah meninggal dunia atas nama yang sudah meninggal dunia, bukan atas nama yang yang hidup untuk yang bisa dua-duanya. Kalau seperti yang disampaikan oleh Kiai Misbah tadi, pahalanya disampaikan kepada yang sudah meninggal dunia. Boleh. Jadi pandangan Kiai Ansori tadi berkaitan dengan langsung. Jadi memang ditulis untuk almarhum. Tapi kalau pilihan misalnya saya nih, Mas Agus, saya berkurban untuk siapa? Untuk diri saya. Kan ini harus saya tegaskan. Satu kambing untuk satu orang. Ini harus saya tegaskan. Satu sapi untuk 7 orang. Ini sudah biasa, ma'ruf. Diajarkan oleh kiai-kiai. Apakah boleh kita sampaikan pahalanya kepada orang lain? Ya boleh. Boleh saja. Misalnya saya berkurban untuk diri saya satu kambing. Pahalanya saya kirimkan kepada kakek nenek saya, ibu bapak saya, keluarga yang sudah wafat. Ya boleh, pahalanya. Tapi berarti yang motong nggak dapat pahalanya dong ya? Bukan begitu. Pahalanya itu bisa dibagikan, Mas Agus. Jadi begini, semacam kita kalau nonton bola ya, kan seneng bola kan. Jadi kalau nonton bola, satu karcis berlaku untuk satu orang. Adapun masuk ke dalam, Mas Agus kemudian pakai HP ya, kemudian kasih kabar ke orang-orang, nih siaran langsung saya nonton bola, yang nonton ternyata banyak di belakang. Boleh. Apalagi siaran TV kan juga kamera. Itu yang saya maksudkan. Jadi jangan dirubah-rubah sudah peraturan itu. Satu kambing untuk satu orang. Satu sapi untuk 7 orang. Itu peraturan itu. Adapun nanti saya ulangi lagi, pahalanya, urusan pahala silahkan dikirim kemana-mana saja. Karena kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu bisa dijadikan sedekah. Itu Mas Agus. Nah, baik ya Ansori, mungkin ada apa ya semacam kalimat yang atau kesimpulan yang bisa untuk menggugah nih kita bagaimana agar selalu peduli kepada orang-orang baik yang sudah meninggal maupun yang masih ada, baik yang sehat maupun yang sakit. Nah, apa kuncinya sebenarnya agar kita tuh senantiasa bisa peduli kepada hal-hal seperti ini? Ya, terima kasih Mas Agus. Jadi di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman seseorang di antara kalian sampai dia cinta kepada saudaranya sebagaimana dia cinta kepada dirinya sendiri. Itu artinya bahwa kita secara pribadi pasti ingin kebaikan. Ingin orang hormat kepada kita, ingin orang berbaik kepada kita, ingin orang menolong kita. Maka sebelum kita mendapatkan itu, tolonglah orang lain. Masya Allah. Berbaiklah kepada orang lain, hormati orang lain. Orang lain itu akan berbaik kepada kita ketika kita berbuat baik kepada mereka. Juga orang akan mendoakan kita ketika kita mendoakan orang lain. Karena Rasulullah SAW menyebutkan ketika kita berdoa, maka malaikat itu mengamini doa kita. Kita doakan baik, maka kemudian kebaikan itu akan diamini oleh malaikat untuk kita. Berarti kalau kita mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, diaminin juga oleh malaikat bahwa nanti kita pun juga akan didoakan oleh orang lain. Masya Allah. Nah, sekarang kita masuk ke ini ya, Kiai, amalan ya agar mayit tidak disiksa dalam kubur. Ini pas sekali nih obrolan kita ini. Silakan Kiai Misbah. Baik, terima kasih Mas Agus, izin Kiai Ansori. Jadi ada di dalam kitab fikih itu dijelaskan sebuah hadis tentang bagaimana kita meringankan azab orang yang ada di dalam kubur. Jadi begini, kalau ada orang meninggal, saya harapkan dari keluarganya itu ambil tanah. Biasanya digulung-gulung ya, kayak jadi bola itu untuk ganjel biar jenazah itu tidak guling ya. Kan wajib jenazah itu dihadapkan ke kiblat. Bagaimana sekiranya menghadap ke kiblat. Kemudian biasanya tanahnya yang digulung-gulung itu dibacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Berapa kali? 7 kali.
Inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruh fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hatta matla'il fajar. Dibaca berapa kali? 7 kali. Ditiupkan. Taruh di samping mayit itu. Apa faedahnya? Mayit ini tidak akan diadab. Masya Allah. Ini ada orang yang tanya, Pak Kiai kok segampang itu? Saya ulangi lagi, biasanya orang baik ada saja yang mendoakan, Pak Kiai. Saya punya pengalaman. Saya mau mendoakan ini Mas Agus kepada orang ini yang sudah wafat ini. Ya. Saya nganterin jenazahnya. Saya sudah komat kamit. Sudah komat kamit inna anzalna. HP saya bunyi. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ada. Ini penting Pak Kiai, penting. Dia di pegunung ngomong ngalor ngidul. Ya, kemana-mana. Tunggu dulu Pak ya, saya sedang ada di jenazah itu. Ini penting Pak Kiai, nggak bisa ditinggal. Nggak sempat saya baca, nggak selesai saya Mas Agus. Akhirnya setelah selesai ke Ansori, saya samperin kuburannya. Sudah ditutup. Innalillahi wa inna ilaihi. Benar wa alaisa lil insani illa masa. Memang amalnya. Ternyata setelah saya intip tukang mabuk. Masya Allah. Mati overdosis narkoba. Naudzubillah. Masya Allah. Nah, pemirsa tetap bersama kami karena setelah ini nanti di segmen keempat kita akan bersama-sama mengikuti zikir gerak batin bersama Kiai Misbah. Tetap bersama kami di Kiswah, kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama Kiai Misbah.